warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ait Chandra Wulan, NIM 18032110056 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan kelayakan bisnis pada usaha Mizale Snack. Mizale Snack yaitu olahan pisang yang diubah menjadi cemilan. Di sini Mizale Snack memiliki 4 varian rasa, yaitu original, susu, coklat, serta green tea, yang dimiliki oleh Muhammad Zainul Wafa, yaitu mahasiswa semester 7 yang sedang menempuh kuliah di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas 6 bahasan. Yang pertama yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu aspek teknis. Di sini lokasi usaha berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 84, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian tata letak layout, yaitu desain layout disusun seperti ini. Mengapa dapur serta oven berjauhan dari tempat pengemasan? Agar saat memasak tidak mengenai pengemasan. Lanjut ke tempat penyimpanan. Kenapa berada di samping pintu? Agar udara dapat masuk dan tidak menjadi lembab. Jumlah produk dalam sekali produksi. Di sini Mizale Snack berproduksi 5 kali dalam 1 bulan. Dalam satu produksinya yaitu menghasilkan sekitar 85 pieces untuk produk Mizale. Kemudian teknik produksi dan pengawasan, yakni produksi diawali dengan pembelian bahan baku yang berada di daerah Krian. Kemudian pengupasan pisang, lalu dilanjut dengan pemotongan pisang yang berbentuk bulat, dilanjut dengan penggorengan pisang hingga pisang berwarna kuning, lalu pengovenan pisang kurang lebih 10 menit, lanjut dengan pengemasan serta pengawasan agar kemasan itu tidak ada yang bolong saat menggunakan mesin press. Kemudian penyediaan stok dan cadangan. Di sini Mizale Snack itu memberi bahan baku tidak hanya untuk sekali produksi, tapi membeli bahan baku untuk 5 kali produksi. Jadi dia sudah menyetok bahan baku terlebih dahulu di saat awal bulan untuk produksi. Kemudian yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini jenis pasar yaitu monopolistik, di mana perusahaan besar dan perusahaan kecil ini bersaing satu sama lain. Di sini produk yang dijual itu sama tapi memiliki ciri khas sendiri pada setiap produknya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini menggunakan bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu di sini produknya diolah sendiri, jadi tidak menggunakan bahan pengawet. Dan untuk harga, di sini harga itu terjangkau. Kemudian place, di sini untuk pemasaran tidak hanya dilakukan di Jalan Basuki Rahmat, tapi di sini juga sudah memiliki 15 reseller. Di antaranya yaitu di wilayah Sidoarjo sendiri ada 6 reseller, kemudian Surabaya ada 2, di wilayah Jakarta ada 2, kemudian di wilayah Kalimantan ada 2, di wilayah Banten ada 1, dan di wilayah Malang ada 2. Keunggulan produk Mizale Snack ini yaitu memiliki cita rasa yang enak, kemudian tanpa bahan pengawet, dan harganya terjangkau. Kemudian peramalan produk. Di sini masyarakat Indonesia suka sekali dengan camilan. Ini memperkirakan di masa datang akan banyak permintaan terhadap cemilan. Di sini Mizale Snack mengembangkan usahanya dari segi kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama yaitu planning. Pada perencanaan Mizale Snack ini dijual di seluruh wilayah Indonesia dengan e-commerce dengan sistem B2B. Kemudian organizing, yaitu pemimpin sekaligus pelaksana dilakukan oleh pemilik Mizale sendiri dengan 1 karyawan. Pembagian tugas dilakukan secara bersama-sama, kecuali untuk keuangan dan pembelian bahan baku dilakukan oleh pemilik usaha Mizale. Kemudian A yaitu accounting, di mana dalam proses awal produksi sampai akhir pemilik Mizale melakukan pengarahan serta saran terbaik untuk usahanya. Kemudian C, controlling. Sistem pengawasan ini bukan hanya pada produk tapi juga pada kinerja karyawannya. Lanjut pada aspek lingkungan. Di sini dampak lingkungan yang ditimbulkan selama proses memproduksi Mizale yaitu 80% ini dihasilkan oleh kulit pisang dan gagang pisang. Kemudian 20%-nya ini dihasilkan
oleh bekas minyak penggorengan. Untuk mengatasi dampak lingkungan ini, kulit pisang dan gagang pisang diberikan kepada tetangga sekitar untuk menjadi pakan hewan ternak. Kemudian untuk pengendalian bekas minyak penggorengan, yaitu sebelum dibuang menambahkan serbuk kayu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tentang aspek finansial, di sini terkait modal awal, biaya-biaya, keuntungan bersih, subsidi, dan pajak. Analisis finansial yang pertama yaitu kita menentukan biaya investasi. Di sini biaya investasi adalah biaya tetap yang belum disusutkan. Berikut ini adalah perhitungannya, yaitu ada wajan, spatula, serok, kompor, LPG, oven, alat pres pengemas, loyang, baskom, pisau, dan telenan yang dijumlahkan yaitu Rp9.355.000. Kemudian di sini ada biaya tetap yang telah disusutkan pada usaha Mizale Snack, yaitu berjumlah Rp2.559.233. Kemudian ini adalah biaya variabel di mana berjumlah Rp29.439.233, di mana dengan modal awal pembelian bahan baku saja yaitu sekitar 1 juta. Berikut ini adalah tabel penerimaan, yaitu output yang dihasilkan dalam perencanaan yaitu 5.100 pieces. Akan tetapi yang terakumulasi untuk dijual yaitu sebesar 4.800. Kemudian harga produknya itu 7.000, jadi total penerimaan yaitu Rp33.600.000. Kemudian untuk keuntungan, yaitu keuntungan diperoleh dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran sebesar Rp4.060.767. Kemudian pajak yang dibayarkan untuk legalitas yaitu sebesar 0,5%, yakni Rp20.804. Untuk melihat kelayakan bisnis, kita harus membuat tabel cash flow sebagai berikut. Kenapa hanya satu periode? Karena di sini Mizale Snack termasuk usaha yang baru dijalankan, belum ada 2 periode. Untuk perhitungan kas bersihnya itu memperoleh 1 tahun lebih, tapi lebihnya ini tidak dapat dihitung karena untuk dibagi dalam kas selanjutnya itu tidak bisa karena tidak ada pembanding kas selanjutnya. Berdasarkan perhitungan PP di atas diketahui bahwa PP dari usaha Mizale Snack ini selama 1 tahun lebih X bulan dikatakan layak karena memiliki pengembalian modal lebih cepat. Kemudian perhitungan ARR sebagai berikut, yaitu menunjukkan 88,50% tingkat pengembalian investasi. Kemudian untuk perhitungan net present value NPV, yaitu berdasarkan hasil NPV di atas sebesar 5.580.430, artinya usaha Mizale Snack ini dikatakan layak karena sudah sesuai dengan nilai kriteria yaitu NPV lebih dari 0. Kemudian pada perhitungan net present value dengan DF, yaitu harus mengetahui PV negatif dan PV positif. Di sini hanya diketahui PV negatif yaitu sebesar minus 3.772.560. PV positif tidak bisa diketahui karena tidak ada pembanding untuk periode selanjutnya. Maka usaha ini dikatakan tidak layak. Kemudian untuk probabilitas indeks atau PI ini diketahui bernilai 0,6. Berdasarkan kriteria kelayakan bisnis menurut nilai probability index PI yang bernilai 0,6, maka usaha ini dikatakan tidak layak karena nilai PI kurang dari 1. Dari semua perhitungan, Mizale Snack dikatakan layak oleh kriteria PP, NPV, dan ARR. Sedangkan pada NPV dengan DF dan PI yaitu dikatakan tidak layak karena usaha yang dijalankan baru menginjak 1 periode. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya, di sini sosial yaitu
dapat dari dukungan dari keluarga untuk berwirausaha makanan pisang olahan. Kemudian untuk ekonomi di sini biaya untuk tambahan perkuliahan. Di sini pemilik usaha snack ini yaitu masih mahasiswa semester 7 di mana kebutuhan untuk perkuliahan itu banyak. Jadi di sini disambi dengan kuliah juga berwirausaha UMKM. Kemudian budaya yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyukai camilan, terutama camilan yang tidak memiliki bahan pengawet. Cukup sekian, terima kasih perhatiannya untuk presentasi studi kelayakan bisnis pada bisnis Mizale Snack. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.